Assalamualaikum sahabat dakwah, mohon bantuannya ya. Sebelum menonton mohon bantuannya untuk pencet tombol subscribe untuk kelancaran perjuangan dakwah ini. Semoga kita semua mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Sahabat dakwah, dukungan kalian sangatlah bermanfaat untuk penyebaran dakwah ini. Subscribe tidak dikenakan biaya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, khususnya pada khatib pribadi sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada manusia yang hidupnya tak diharapkan oleh orang lain, serta kepergiannya pun tak ada yang menangisi. Yang demikian ini karena selama hidupnya yang dominan ialah keburukan yang tercermin dari akhlak dan perangainya. Akan tetapi juga sebaliknya terdapat manusia yang kedatangannya dinantikan dan kepergiannya ditangisi banyak orang. Yang demikian ini terjadi karena orang tersebut selama hidupnya penuh kebaikan dan penuh bermanfaat bagi orang lain. Seperti orang seperti inilah manusia terbaik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, kita akan memilih menjadi yang mana? Orang yang kematiannya biasa saja, atau orang yang kematiannya mampu membuat orang lain menangis dan menyesali kepergiannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan ada 5 manusia yang kematiannya menjadi kehilangan bagi orang lain, sehingga kalau orang-orang seperti ini meninggal, banyak yang bersedih dan menyesali kepergiannya. Mereka ini orang-orang utama yang perlu kita contoh perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, orang yang mengajarkan Al-Quran. Manusia yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan manusia terbaik. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa mempelajari Al-Quran sampai menjadi ahli dan mau mengajarkannya bisa mengangkat derajat manusia menjadi begitu mulia. Bahkan saking mulianya para ahli Al-Quran, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran, mereka keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua adalah pahlawan yang pemberani. Dalam kehidupan ini manusia pasti mengidolakan para pahlawan yang mampu membantu mereka menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pahlawan juga ada di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Seorang ayah yang bertanggung jawab tentu saja banyak menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Ia rela berpeluh keringat, membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Demikian pula seorang istri yang mampu memerankan fungsinya dengan baik. Ia pun menjadi pahlawan yang berharga bagi suami dan anak-anaknya. Mereka berdua merupakan sebagian pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar beliau. Karena itulah tahun meninggalnya Khadijah dan Abu Talib sampai disebut Amul Uzni, tahun kesedihan,
Demikian pula meninggalnya para sahabat dalam perang Uhud. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketiga adalah orang yang kaya, yang dermawan. Banyak manusia yang diberi anugerah kekayaan oleh Allah, tapi tidak semuanya mau berbagi dengan orang lain. Ada di antara mereka yang lebih memiliki bakhil, pelit dengan kekayaannya sehingga ia dibenci banyak orang. Kekayaannya dinikmati sendiri tanpa memperhatikan sedikit pun orang yang membutuhkan uluran tangannya. Manusia inilah yang diperbudak oleh harta, sebagaimana Allah berfirman, min fadlihi wa khair lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buru bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan ada di bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat ada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Di akhir zaman ini banyak orang yang berilmu, tapi tidak semua berilmu itu mampu mengamalkan ilmunya, termasuk dalam ranah agama. Oleh karena itu kita sering mendapati orang yang pandai menyampaikan sesuatu, akan tetapi perbuatannya sangat jauh dari apa yang dia lakukan. Allah telah menggambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Maka tidaklah kamu berfikir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, yang kelima adalah pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin bukanlah suatu yang mudah. Dalam konsep Islam, tanggung jawab kepemimpinan bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat nanti. Saking beratnya amanah yang dipikul pemimpin, Rasulullah tidak menganjurkan Abdurrahman bin Samurah sahabatnya minta amanah kepemimpinan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepada kamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu sepenuhnya akan diserahkan kepadamu tanpa pertolongan Allah. Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah, kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya dan kamu ingin membatalkan sumpahmu, maka bayarlah kafarat, tebusan dari sumpahmu itu, dan kerjakanlah yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bagi seorang muslim yang baik, jabatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Yang sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu presiden, pemilu kepala daerah. Mari kita berfikir dan memilih yang cerdas. Bisa-bisa kita akan melakukan dengan istikharah untuk kebaikan, kemaslahatan lebih besar lagi dari bangsa dan negara yang kita cintai. Demikianlah yang telah kita kaji bersama 5 golongan manusia yang karena keutamaan pada dirinya menjadikan kematiannya mampu membuat orang bersedih dan menangis kepergiannya. Semoga kita menjadi salah satu di antaranya, salah satu yang 5 orang yang ditinggalkan menangisi kita semua pada saat kita meninggalkan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.